Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada siang yang berbahagia ini, saya ingin berbagi duka, berbagi cerita kepada saudara-saudari sekalian. Yang pertama, bagi siapa yang ingin berdakwah, tentunya untuk menjadi pendakwah itu tidak harus jadi ustadz dahulu, bukan, tidak. Bahkan yang berdakwah itu tidak hanya melulu tugas kiai, ustadz, atau buya, tetapi berdakwah itu adalah kewajiban kita yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baligh anni walau ayah, sampaikan apa-apa yang datang dariku walaupun satu ayat. Nah, berdasarkan inilah saudara sekalian, saya ingin berbagi dan berharap juga dukungan bagi saudara-saudara sekalian. Yang menjadi kewajiban satu kaum muslimin terhadap muslim yang lainnya itu terkhusus adalah muslim yang wafat atau meninggal dunia. Tugas kewajiban muslim terhadap orang yang meninggal dunia itu ada 4. Yang pertama, memandikan sesuai dengan syariat yang telah diajarkan atau sunnah Rasulullah SAW. Dan kewajiban kedua adalah mengkafani dengan syarat dan ketentuan seperti yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah mengkafaninya sesuai dengan petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah menguburkannya, mengantarkan almarhum ini ke tempat pemakamannya. Ini adalah 4 kewajiban orang muslim terhadap saudara muslim yang ditimpa musibah. Saya yakin kita semua paham apa yang menjadi 4 kewajiban itu. Tapi persoalannya adalah kadang-kadang kita tidak begitu care atau abai dengan penerapan apa yang diwajibkan oleh agama kita terhadap umat Islam. Oleh sebab itu, saya atau kami ingin memfokuskan diri kami terhadap ikhtiar atau usaha-usaha untuk dalam fardu kifayahnya. Kenapa? Apabila ada seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan kewajibannya, maka terlepaslah semua kewajiban itu. Oleh sebab itu, selama ini mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang belum. Yang menjadi melaksanakan fardu kifayah ini mungkin di daerah sekitaran Jalan UK atau RW 3 khususnya, atau beberapa masjid dan musala. Saya ingin mengambil dakwah itu ke sana. Kenapa?
Karena itu saya ingin konsen di bidang fokus di bidang itu. Oleh sebab itu banyak suka dan dukanya. Di antaranya adalah yang menjadi hambatan kadang-kadang yang menjadi hati kita, membuat kita hati terenyuh itu adalah apabila orang yang meninggal itu tidak masuk ke dalam satu organisasi, yaitu yang BSKM, sedangkan dia termasuk golongan orang yang tidak mampu atau duitnya sudah habis dalam pengobatan selama beberapa sakit dari keluarganya yang meninggal itu. Selama itu sakit. Itu adalah duka yang pertama. Itu tantangan bagi kami. Kami ingin membantu, tapi apa daya, selama ini kami belum maksimal mampu melaksanakannya. Dan yang kedua, dukanya itu adalah apabila sudah terlambat menelpon ambulan atau mencari-cari ambulan itu agak susah karena sudah di-booking dan dipakai oleh orang lain. Sedihnya satu ketika pernah kami mengantarkan jenazah ke pemakaman itu pakai mobil bak terbuka. Karena apa boleh buat? Itulah yang baru ada. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sengaja saya ingin mengupload video ini ke YouTube. Mudah-mudahan bisa mencapai syarat-syarat ketentuan yang berlaku di YouTube. Kemudian saudara-saudara sekalian bisa membantu subscribe, like, and comment. Oleh sebab itu, bantuannya sangat saya harapkan dari kaum muslimin dan muslimat. Hanya sekedar subscribe, like, comment, and share. Dan kalau bisa sedikit tonton video ini. Agar kenapa? Agar kami bisa lebih maksimal di dalam pelaksanaan fardu kifayahnya. Dan ke depan saya ingin bercita-cita. Ini hanya usaha. Namanya cita-cita bisa gagal, bisa tidak. Saya ingin punya ambulan sendiri. Saya datang ke tempat ahli musibah. Tentu yang butuhkan bantuan saya. Datang ke sana, lalu saya bawa ambulan sendiri. Kemudian saya bawa semua peralatan kain kafan dan semua yang menyangkut pelaksanaan fardu kifayahnya. Kemudian saya mandikan, mengapani, dan bersama-sama mensolatkannya. Dan kalau ada ahli waris yang untuk mensolatkannya, itu lebih afdol. Biasanya itu ada ahli bait itu yang belum mampu atau menyerahkan untuk pelaksanaan sholatnya kepada saya. Oleh sebab itu, saya berharap sangat apabila channel ini lewat di beranda YouTube Anda, mohon bantuan subscribe, like, and comment, and share. Asrul PKU. Itu adalah channel YouTube saya yang insya Allah akan saya unggah. Kalau subscribe-nya mencukupi dan memenuhi syarat. Oleh sebab itu, sangat bantuannya dan dorongannya saya sangat harapkan. Kenapa? Selama ini saya merasakan suka dukanya. Dan saya ingin ke depan bisa lebih banyak lagi berbuat untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Dan saya ingin memfokuskan diri saya
dalam pelaksanaan fardu kifayahnya. Karena seperti apa yang Rasulullah SAW katakan, khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik bagi kamu itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan saya ingin sedikit memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian, ini adalah video pertama saya yang akan saya unggah di YouTube. Mudah-mudahan sekali lagi bantuan saudara untuk men-subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.